Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Edith Frederika Puruhito, salah satu dosen di Universitas Airlangga, Fakultas Vokasi, Program Studi Pengobat Tradisional. Saya memulai karir sebagai dosen tetap non-PNS di Universitas Airlangga pada tahun 2015 di Program Studi Pengobat Tradisional atau sering disingkat BATRA di Fakultas Vokasi. Program studi BATRA sendiri memiliki 4 kompetensi yang diajarkan ke mahasiswa. Salah satunya adalah bidang nutrisi, selain kompetensi lainnya yaitu akupunktur, pijat, dan herbal. Latar belakang pendidikan S2 saya di bidang Human Nutrition yang saya peroleh dari Faculty of Medicine, University of Glasgow, Scotland. Dengan bidang keilmuan dan keahlian yang saya pelajari adalah Clinical Nutrition, Sports Nutrition, dan Community Nutrition. Berbekal keilmuan tersebut dapat mendukung pembelajaran di program studi pengobat tradisional. Dan dengan pendekatan nutrisi yang mempelajari bagaimana proses tubuh dalam memperoleh dan memanfaatkan zat makanan, serta gizi yang merupakan zat spesifik dalam makanan yang diperlukan tubuh untuk berfungsi secara optimal. Menjadi suatu bentuk pembelajaran secara holistik untuk penyembuhan ataupun pengobatan. Sebelum mengambil pendidikan master degree, saya sempat mempelajari keilmuan tradisional Chinese medicine selama 1 tahun. Konsep pengobatan tradisional tersebut mendukung pemahaman saya dalam memberikan pembelajaran di program studi BATRA. Saat ini saya diminta untuk membantu mengajar di beberapa mata kuliah bidang nutrisi dan keterampilan pijat. Salah satu mata kuliah bidang nutrisi yaitu mata kuliah gizi komplementer bersama dengan tim teaching sebanyak 4 orang. Untuk mengikuti mata kuliah gizi komplementer ini diharapkan mahasiswa memahami konsep terkait metabolisme tubuh seperti pengetahuan mengenai anatomi dan fisiologi, biokimia, dan ilmu gizi dasar yang telah diberikan di semester sebelumnya. Terdapat 4 topik utama dalam mata kuliah gizi komplementer, yaitu gizi dalam daur hidup, penentuan status gizi, functional nutrient, dan optimum nutrition. Total pertemuan dalam mata kuliah gizi komplementer ini sebanyak 16 kali tatap muka, sudah termasuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Saya membantu memberikan materi perkuliahan sebanyak 2 kali tatap muka sebelum UTS dan 4 kali tatap muka setelah UTS. Salah satu materi tersebut yang saya tampilkan di dalam video pembelajaran ini adalah materi mengenai probiotik yang diberikan pada tatap muka ke-14. Materi probiotik tersebut merupakan bagian dari topik ketiga yaitu functional nutrient, di mana materi ini membahas mengenai mikroorganisme yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah gizi komplementer diantaranya adalah mahasiswa mampu menjelaskan, memahami, menguraikan prinsip dasar dari materi yang diberikan, memahami manfaat dari penerapan, serta mengintegrasikan teori tersebut sesuai kondisi status gizi dalam konsep pelayanan kesehatan. Di dalam setiap materi pembelajaran di mata kuliah gizi komplementer, mahasiswa akan mendapatkan materi pembelajaran baik berupa PowerPoint, e-book, ataupun video. Metode yang saya terapkan untuk memastikan pemahaman mahasiswa adalah dalam bentuk kreativitas pembelajaran. Mahasiswa diminta menyusun resume dari setiap materi pertemuan dalam bentuk infografik untuk meminimalkan penggunaan ChatGPT. Metode ini kami terapkan untuk menstimulus mahasiswa dalam menyampaikan hasil pemahaman mereka berdasarkan materi yang diterima dan ditampilkan dalam bentuk representasi visual, baik gambar, grafis, ataupun diagram. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif mahasiswa, mulai dari memberikan materi oleh dosen, diskusi dan analisis kasus, praktek penerapan, serta presentasi dari mahasiswa. Di dalam mata kuliah gizi komplementer, metode assessment berupa penilaian dari UTS, UAS, ataupun kuis,
Diskusi kelompok berupa kerjasama dan kemampuan komunikasi. Study case untuk melihat pemahaman materi dan bagaimana penerapannya. Observasi berupa pengamatan terhadap keaktifan dan kontribusi mahasiswa, serta berupa laporan atau tugas hasil kerja. Hebat e-learning menjadi platform untuk mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan dan mempelajari materi tersebut sebelum pertemuan dimulai. Saat perkuliahan berlangsung, beberapa inovasi sudah saya terapkan. Sebagai contoh, kami mulai dengan adanya diskusi terlebih dahulu terkait materi yang akan dipelajari. Cara lain juga bisa berupa pengadaan kuis atau game online seperti Kahoot, untuk memantau kesiapan dan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, ataupun cara lain berupa pemutaran video pendek terkait materi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nih? Semangat. Padahal udah dari tadi pagi ya? Loh, iya lagi. Ada yang sudah pernah dengar istilah probiotik? Iya, diam semua, krik-krik. Oh, udah pernah dengar. Ada yang tahu apa itu probiotik? Setahu saya probiotik itu kalau nggak salah satu bakteri baik yang bisa membantu pencernaan kita. Bakteri baik itu seperti apa? Bakterinya kan ada beberapa bakteri yang mungkin jahat dan itu nanti malah dampaknya di tubuh manusia itu bisa menyebabkan penyakit. Tapi kalau bakteri baik ini justru sebaliknya yang bisa membawa manfaat positif untuk kalau misal dikonsumsi bisa baik buat manfaatnya buat kesehatan manusia gitu. Oke. Mikroorganisme ya berarti ya. Oke. Yang lain bisa sependapat? Kalau teman-teman pernah dengar ada satu produk kali ya, Cintai Ususmu, tapi nggak disebutkan. Nah, itu berarti ada bakteri baik nih. Ceritanya ada bakteri baik. Padahal kalau kita tahu namanya bakteri biasanya itu kan ngarahnya adalah ke sesuatu yang tidak baik nih. Nah, di sini kita nanti belajar nih. Ada probiotik, ada prebiotik, ada simbiotik. Tadi probiotik ya berarti ya, probiotik. Kalau prebiotik apa? Ada yang tahu? Saya kenalan dulu aja deh. Tadi probiotik. Tadi dibilang bakteri baik. Usus manusia itu panjang nggak? Panjang. Panjangnya itu gimana sih? Melingkar. Melingkar, bukan melingkar ya. Jadi kalau kita bicara gastrointestinal tract, ya, sistem pencernaan, dimulai dari mulut, ada kerongkongan, di situ sudah terjadi pencernaan. Benar kan? Pencernaan itu kan berarti pemecahan zat-zat makanan. Masuk di lambung terlebih dahulu, di situ sudah terjadi pemecahan kembali. Nah, kemudian masuk ke dalam usus. Ini usus manusia ya, gambarnya ya. Ya, ini belum terlihat di mana nanti masuk sampai ke usus besar. Bener nggak? Ada usus kecil, 12 jari, masuknya ke usus besar kan gitu. Sebelum nanti keluar ke stool output, pengeluaran. Nah, di dalam usus besar inilah terjadi yang namanya proses fermentasi dari bakteri. Kalau dilihat di sini, nah ini kan ada proses-proses, kelihatan ya gambarnya ya. Ada short chain fatty acid. Nanti saya akan jelaskan apa itu kok tiba-tiba muncul short chain fatty acid. Gitu. Nah, ini semua adalah proses di mana bakteri di dalam usus besar kita tuh nanti bisa bekerja yang tadi disebutkan oleh Jenny bisa memberikan efek kesehatan buat tubuh manusia. Histori probiotik sebenarnya baru banget. Bukan yang seperti ditemukannya zat gizi lain seperti misalkan vitamin atau mungkin beberapa mineral atau bahkan makronutrien yang lain. Karbohidrat, lemak, protein kan udah diketahui dari zaman lumayan lama. Probiotik ini baru di awal 20th century. Jadi masih baru-baru banget ya. Kan menjelang mendekati tahun 1900-an ya jadinya ya. Awal muasalnya itu adalah dilihat dari usus yang ada di bakteri yang ditemukan di usus bayi. Bayi yang spesifik mendapatkan ASI atau air susu ibu. Gitu. Jadi bayi itu kan sebenarnya makannya apa sih? ASI. Hanya ASI saja, ASI eksklusif 6 bulan ya. Dapatnya hanya air susu ibu. Bagaimana mungkin
di usus bayi itu yang dapatnya hanya dari air susu ibu ditemukan adanya yang namanya bakteri Bifidobacteria gitu. Nah ini kan menjadi pertanyaan, loh apa itu kok tiba-tiba ada bakteri? Orang awam dulu pasti berpikirnya bakteri tadi negatif gitu kan ya. Tapi kenapa kok ini bisa ada ditemukan bakteri di ususnya bayi, justru yang mengkonsumsinya hanya ASI. Nah kemudian di tahun-tahun berikutnya, tahun 1935 udah lahir belum? Ya iya, tahun 1935 muncul bakteri yang sama, similar, tapi berbeda bentuk. Di tahun 1935 ditemukan Lactobacillus. Nah, Lactobacillus acidophilus ini ditemukannya justru di human digestive tract, jadi di usus manusia dewasa. Kan tadi kalau Bifidobacteria ada di yang bayi gitu. Tahun 1935 ditemukannya adalah di usus dewasa, dan ini diteliti bahwa bakteri tersebut ternyata bagus untuk bisa penanganan konstipasi. Berarti memperlancar proses pencernaan. Nah, kedepannya mulailah dikembangkan, mulai pada penasaran kan peneliti-peneliti. Ternyata muncul nih beberapa jenis Lactobacillus. Jadi bakteri yang namanya Lactobacillus itu ternyata beda-beda, sama kayak manusia kan gitu ya. Sama-sama manusia, tapi kan rasnya beda-beda. Nah, ini sama-sama Lactobacillus, tapi ternyata ada bentuk yang sedikit berbeda. Sehingga siapapun yang menemukan itu ada di belakang nama Lactobacillusnya. Jadi ada Lactobacillus ramsonis, ada Lactobacillus casei, itu yang di beberapa produk yang tadi saya sebutkan, ada Lactobacillus johnsoni, dan macam-macam. Tergantung itu ditemukannya oleh siapa dan dari human gastrointestinal gut, tapi bentuknya sedikit berbeda. Nah, bakteri ini bisa hidup di mana? Kan jadi pertanyaan gitu ya. Padahal bakteri itu tipe mikroorganisme yang sulit. Sulitnya kenapa? Hidup kalau di kondisi yang terlalu lembab, mati. Di kondisi yang terlalu pH-nya nggak balance, terlalu asam, mati. Terlalu basah, mati. Sedikit temperatur panas sedikit, mati. Gitu. Kasihan ya hidupnya ya. Ya, tapi ternyata, loh sebentar, ternyata yang namanya probiotik itu bisa nyaman di pencernaan kita. Kalian semua ini punya peliharaan di dalam usus kalian gitu. Peliharaan itu ya bakteri probiotik ini. Kalau Anda, jadi bakteri probiotik itu menemukan host atau tempat tinggal yang nyaman itu adalah di human gut. Selama human gut itu bisa memberikan tadi kelembapan yang sesuai, pH yang balance gitu kan, bisa mendapatkan makanan. Nah, kalau tadi saya nyebutin makanan di awal, sempat judulnya kan ada probiotik dan prebiotik. Prebiotik itu adalah nanti tanda kutip untuk makanannya probiotik. Pernah dengar yang namanya lactose intolerance? Intoleransi terhadap laktosa. Terhadap laktosa itu adalah gula susu. Ada beberapa orang yang alergi susu, benar nggak? Minum susu dikit, langsung diare. Iya, ada yang kayak gitu di sini? Nggak ya, nggak ada. Tapi ada beberapa yang nggak bisa, dan produk turunan susu pun nggak bisa. Produk turunan susu, keju, yogurt gitu nggak bisa. Kalau ada produk es krim pun nggak akan bisa, karena ada laktosanya. Kasihan ya? Ya, tapi ternyata dengan cara pemberian probiotik produknya ya, kan Anda nggak bisa negak bakteri langsung, kan nggak bisa. Jadi probiotik produk, sudah dalam bentuk produk, itu bisa untuk membantu mengatasi lactose intolerance, gitu. Jadi artinya apa? Pemberian bakteri yang itu nanti, kalau lactose intolerance itu artinya tubuh itu tidak bisa mencerna produk susu. Karena apa? Tidak ada bakteri yang bisa mencerna tersebut, gitu. Jadi dengan pemberian probiotik produk itu bisa untuk menangani lactose intolerance. Berikutnya ini lebih spesifik lagi nih, ada bisa untuk mencegah kanker kolon, kanker usus besar. Karena apa? Problem terkadang kita ignorance, bener nggak sih? Makanya sampai ada slogan cintai ususmu, karena terkadang kita ignorance, makan sakarepe dewe, bener nggak? Sambel tuh bisa yang level berapa?
Level berapa? Level 5. Ada yang level 10 kan gitu. Kasihan nggak sih ususnya? Kadang kita nggak kepikir ke sana, nggak kepikir ke usus. Makan nggak apa-apa kok, lambungnya nggak apa-apa, nggak sakit kan gitu. Yang kasihan itu ususnya gitu. Karena di sana tuh tadi ada banyak sekali bakteri yang sebenarnya bisa membantu untuk imun sistem kita. Nah, colon cancer bisa saja terjadi. Nah, salah satunya untuk prevent, untuk mencegah itu adalah bisa dengan konsumsi probiotik produk. Atau tadi Anda sadar bahwa Anda punya peliharaan nih, yang itu harus bisa dijaga gitu. Berikutnya ada beberapa orang yang mungkin harus bergantung pada obat tertentu, terutama obat untuk beberapa obat tertentu yang itu ada unsur untuk menghilangkan. Contoh nih, misalkan kalau Anda harus minum antibiotik tertentu, misalkan saya ambil contoh orang-orang yang kena TB misalkan, itu kan harus prosesnya panjang, tuberkulosis, TB. Itu minum antibiotiknya kan bisa sampai berapa bulan. Nah, itu bisa mengakibatkan hilangnya bakteri di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi salah satunya adalah antibiotik yang memang sering dikonsumsi, yang itu mengakibatkan akhirnya banyak bakterinya nggak stabil, banyak bakterinya menjadi tidak sehat. Nah, itu bisa diberikan dengan probiotik produk. Nah, masih banyak lagi potential benefit lain nih, contohnya seperti menurunkan tekanan darah dan segala macam, tapi itu harus butuh penelitian lebih lanjut. Jadi memang saat ini banyak sekali penelitian-penelitian terkait dengan mikroorganisme atau mungkin tadi teman-teman kalau pakai kata kunci adalah probiotic research, itu pasti akan lumayan mulai banyak. Karena untuk bisa memastikan ini potential benefit yang lain. Sebenarnya kalau hanya meneliti bakterinya saja tanpa tahu mekanismenya itu kan percuma ya, benar nggak? Nah, ada formulasi probiotik yang memang bisa nih terbukti mengatasi permasalahan pencernaan. Tapi ternyata beberapa hasil, result, itu ternyata overlapping atau tidak sesuai. Jadi ada yang bicara bagus bisa untuk mengatasi konstipasi, tapi ternyata ada yang menunjukkan, oh justru dengan probiotik produk itu malah mengakibatkan diarrhea, gitu. Ya, lacking of evidence ini yang memang masih sering terjadi. Karena kembali lagi, bakteri tadi kan bisa macam-macam ya, sama-sama lactobacillus tapi bisa beda jenis, dan itu efek ke manusianya juga bisa berbeda. Kalau Anda mau memastikan, oh kayaknya saya butuh nih suplemen probiotics. Nah, ini juga harus hati-hati, harus bisa dikonsultasikan dulu ke health providers, apakah itu nutritionist, ataukah itu mungkin dokter ahli gizi atau bagaimana, itu harus bisa dipastikan terlebih dahulu. Kembali lagi, karena metabolisme setiap orang kan berbeda, kondisi usus setiap orang juga berbeda. Banyak sekali probiotic products itu yang tipe-tipenya, tipe bakterinya itu yang dimasukkan itu juga lain-lain. Nah, nanti setelah ini saya akan tampilkan jenis-jenis bakteri probiotik itu apa saja. Nah, ini yang nanti juga memberikan efek yang pasti berbeda di masing-masing orang. Ada yang cocok, ada yang tidak, ada yang akhirnya malah mengakibatkan seperti makan pencahar, seolah-olah ya gitu. Padahal yang dikonsumsi adalah probiotik produk. Ini sedikit saya kasih contoh paling aman kita back to nature, back to produk yang alami ya. Jadi kalau Anda mau cari, mungkin nemu nih ada suplemen probiotik misalkan gitu. Nah, hati-hati, mending kita konsumsinya adalah yang benar-benar ada di beberapa produk makanan. Contoh ini, fermented product. Jadi beberapa makanan yang memang difermentasi, pakai proses fermentasi. Ada yang tahu makanan apa yang pakai proses fermentasi apa? Kimchi. Yang di Indonesia coba, acar, bener. Tempe, tiap hari makan tempe nggak? Makan, lo iya kan? Orang Indonesia mangan sego nggak pakai tempe nggak enak ya? Iya, tiap hari tahu tempe pasti ada. Sudah tahu ya proses pembuatan tempe ya? Saya yakin pasti tahu karena pakai ragi kan gitu kan.
bakterinya dibiarkan berkembang biak kan gitu. Itu adalah produk-produk fermentasi, di mana fermented product ini memang biasanya mengandung bakteri-bakteri yang similar seperti lactic acid bakteri atau lactobacillus. Nah, jenis-jenisnya nih ada macam-macam nih ya. Ada Streptococcus, ada Bifidobacterium tadi yang saya sebutkan, Lactobacillus, ada Lactococcus, ini macam-macam. Bentuk-bentuknya saja yang nanti beda-beda gitu. Dan memang untuk kembali lagi masing-masing orang akan mendapatkan efek yang berbeda dari kan cocok-cocokan kan tadi ya. Human gut itu kan bisa menjadi hostnya bakteri. Tapi seberapa bagus usus kalian untuk bisa menjadi tempat tinggalnya si bakteri tergantung kan gitu. Ada yang cocok di ususnya Jenny misalkan, ada yang cocok di ususnya Reza misalkan, tapi belum tentu cocok di usus saya misalkan gitu. Nah ini jenis-jenisnya. Saya kasih sedikit video ya supaya teman-teman lebih bisa memastikan atau memahami. The gastrointestinal tract is home to trillions of microbes, collectively called the gut microbiome. It was previously thought that there were about 10 times as many microbial cells in our bodies as there are human cells. But more recent estimates have it at closer to a 1-to-1 ratio, with a balance tip just slightly toward the microbes. In other words, it looks like we're slightly more microbe than human. The gut microbiome is dominated by two main groups of bacteria, Bacteroidetes and Firmicutes, with much smaller numbers of proteobacteria, Verrucomicrobia. Kita bicara kembali lagi ke probiotik, itu tidak akan bisa terlepas dari yang namanya prebiotik. Tadi di awal sudah ada. Tadi saya sampaikan sedikit spill, itu adalah makanan. Tadi di video udah bisa ketangkep ya, udah bisa ketangkep. Jadi kenapa kok bisa prebiotik itu menjadi makanannya bakteri atau probiotik yang di dalam usus kita? Karena tadi proses mekanismenya adalah prebiotik itu kan berasal dari yang namanya tanaman, sayuran, gitu, serat pangan. Silakan, ada yang mau tanya? Oh, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Ibu. Selama ini, untuk pertanyaan yang pertama yaitu selama ini kan kita tahu bahwa bakteri itu adalah penyebab dari sebuah penyakit. Sebagaimana contohnya yaitu TBC yang disebabkan oleh bakteri. Tapi dari penjelasan yang tadi itu ternyata ada bakteri yang baik yang ternyata belum kita tahu lah. Nah, tapi sebenarnya itu bagaimana sih perannya dari bakteri baik ini dalam untuk kesehatan tubuh kita, dan terus apakah mekanisme bakteri ini dalam tubuh kita. Nah, untuk yang pertanyaan kedua yaitu probiotik kan kita kenal sebagai bakteri yang baik dan bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Nah, bagaimana peranannya dalam mekanisme pencernaan kita, dan apakah semua orang itu butuh bakteri probiotik? Oke, terima kasih. Luar biasa nih pertanyaannya, merangkum semua. Yang pertama, kalau tadi kita sempat lihat di videonya, ada beberapa orang yang kalau pola diet itu kan pola asupan makan, lebih banyak didominasi protein, tadi ada menghasilkan bakteri yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang konsumsinya lebih banyak ke sumber carbohydrates, bener nggak? Tadi kan ada. Nah, jadi pola diet yang utama itu yang membentuk kenapa kita punya bakteri yang berbeda di setiap orang. Itu yang pertama, karena sumber dari makanannya nih. Yang kedua, kalau kita bicara bakteri itu kan sudah ada nih. Bakteri sudah ada di dalam pencernaan kita. Bisa ada bakteri jahat, ada bakteri bagus. Bakteri bagus yang bisa diperoleh tadi dari beberapa makanan-makanan tertentu. Nah, tadi sempat disebutkan ada prebiotik. Kalau tanya mekanisme di dalam tubuhnya seperti apa? Waktu lalu kita sudah ketemu dengan topik serat pangan, benar nggak? Serat pangan bisa nggak dicerna? Nggak bisa. Karena serat pangan tidak bisa dicerna. Apa yang terjadi dalam tubuh? Dia tidak dipecah. Dia masuk, dia bisa membentuk suatu viskositas tersendiri, ya kan? Kalau soluble fiber itu bisa membentuk semacam gel yang itu memberikan tanda kutip bobot buat hasil sisa-sisa metabolisme. Itulah kenapa bisa keluar feses dalam bentuk yang bukan cair, bukan encer, tapi berbentuk. Nah, karena adanya fiber. Nah, fiber tadi, serat pangan tadilah yang menjadi makanan buat bakteri. Makanannya itu bagaimana? Tadi sempat di video ada, mungkin sempat kecepatan ya capture-nya. Jadi, serat pangan yang tadi kita konsumsi itu difermentasi oleh bakteri di dalam tubuh kita.
di proses fermentasi tadi bisa menghasilkan yang namanya short chain fatty acid. Nah, short chain fatty acid ini nanti akan kembali lagi ke Krebs cycle untuk bisa menghasilkan entah itu energi, entah itu kemudian bisa untuk imunitas kita. Gitu. Jadi memang prosesnya akan kembali lagi. That's why bakteri tadi itu bisa bermanfaat. Dan kenapa setiap orang bisa berbeda-beda? Mekanismenya karena tergantung dari pola makan. Kalau cuma makan sempol, cilok, cimol, kira-kira bisa dapat bakteri bagus nggak? Nggak. Gitu ya, jadi udah tahu ya. Jadi pola makan yang baik itu menghasilkan bakteri yang baik juga. Gitu. Cukup jelas kira-kira buat teman-teman? Ya, kita nanti bisa lanjut untuk melihat bakteri ya, jenis-jenis bakteri yang ada. Oke, ini teman-teman ada beberapa bakteri-bakteri kelihatan ya, bentuknya kan agak berbeda ya, gitu. Ini bayangkan, ini ada di dalam usus kita, gitu. Nah, kalau teman-teman pengen lihat realnya, ini kan baru capture gambar aja. Ada yang mau beneran nginceng di mikroskop? Oke, silakan Reza. Nanti dipastikan ya gambarnya bisa kelihatan jelas atau tidak, silakan kamu boleh nginceng. Bisa, ini yang pertama kita coba lihat ada yang namanya Lactobacillus reuteri. Yang gambarnya kamu lihat yang sebelah situ, kelihatan nggak bentuk-bentuknya seperti itu? Coba kalau rasakan yang Lactobacillus reuteri yang satu ya. Nanti kita coba yang di Salivarius ini. Kelihatan? Kelihatan. Oke, Reza nggak bawa catatan, mungkin boleh ganti, kamu boleh gambar. Nah, kira-kira gambarnya sama nggak nih tampilannya? Coba sambil kamu coba coret-coret, gambarnya yang mana nih dapatnya? Yang panjang-panjang gitu ya? Oke. Nggak kelihatan ya tuh kayak sebagai suatu organisme hidup ya. Nah, karena memang apa? Mereka fungsinya membantu motilitas usus kita. Gitu. Jadi gerakan untuk proses pencernaan di usus besar. Gantian. Nah, yang terakhir nih, silakan boleh dicoba. Ada yang sedikit berbeda? Sama seperti itu. Jadi kayak batang-batang bersambungan gitu ya. Oke. Terima kasih. Demikian proses pembelajaran singkat yang dapat saya tampilkan. Sebagai seorang dosen, saya sangat menyadari bahwa kami harus menjalankan tridharma pendidikan. Selain proses pembelajaran, saya juga telah terlibat di dalam proses penelitian dan publikasi. Salah satu publikasi yang sudah kami terbitkan di jurnal internasional terakreditasi adalah terkait dengan modifikasi Modisco, yaitu nutrisi untuk pemberian makanan tambahan. Dan saya pun terlibat di beberapa kegiatan pengabdian pada masyarakat. Adapun kegiatan pengabdian pada masyarakat yang kami lakukan bersama di tim Batra atau pengobat tradisional pasti selalu berkaitan dengan 4 bidang kompetensi yang tadi telah saya sampaikan. Saya sendiri terlibat di bidang nutrisi untuk memberikan pelatihan ataupun pemahaman mengenai nutrisi kepada masyarakat. Dan salah satu yang pernah kami terapkan adalah di kawasan Lakar Santri Surabaya, di mana kami memberikan pelatihan atau workshop terkait nutrisi untuk penanganan migrain yang memang menjadi salah satu gangguan kesehatan yang dialami oleh warga setempat. Mungkin sekilas yang dapat kami sampaikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.